Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jafni Rianson. Nah, kali ini kita akan melakukan bagaimana cara pengolahan data panel vektor autoregression atau VAR dan VCM menggunakan FV9. Nah, ini merupakan salah satu tugas mata kuliah saya yang diampu langsung oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Alfonsa Trianto, SEME. Nah, kita langsung saja masuk ke EVIOS-nya. Nah, kita klik create of new EVIOS work file. Nah, itu kita lihat dulu datanya di sini. Di sini kita menggunakan data, ini merupakan data fiktif, dan perusahaan di sini ada 4 perusahaan, dan tahunnya pada tahun 2000, mohon maaf, tahun 1997 sampai 2016. Di sini karena di sini kita menggunakan data panel, itu kita menggunakan balance panel. Nah, start date-nya itu 1997 sampai 2016. Number of projection-nya itu 4 karena kita menggunakan 4 perusahaan. Kita klik quick empty group. Ini kita akan memasukkan datanya. Nah, tentu kita pindahkan, kita copy data di Excel dulu, lalu kita pindahkan ke EVIOS. Oke, pindahkan ke EVIOS. Lalu kita lakukan delete. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah apakah data data ini sudah stasioner atau belum. Nah, tentu kita akan melihat dari HS, INV, dan NAK-nya. Nah, itu kita lakukan, kita klik, kita view, kita lakukan tes, tidak sumari, kita ganti dengan DF. Nah, kita klik OK. Kita lihat di sini bahwasannya probabilitasnya ini besar dari 0,05, artinya data dari AS ini belum stasioner. Nah, tentu kita lakukan lagi pengujiannya kembali. Kita ketik unit drop test, kita lakukan di tingkat one disparence dulu. Nah, dapat kita lihat di sini, dan data ini sudah stasioner di tingkat one disparence karena dia kecil dari 0,05. Nah, kita klik DNV, klik view, kita klik unit drop test, lalu kita lakukan di tingkat one disparence. Kita klik OK, dan dapat kita lihat di sini data ini di sini dia kecil dari 0,05, artinya dia sudah stasioner. Kita menggunakan tingkat di tingkat one disparence. Kita klik NAK, kita klik view, kita klik unit rotes lagi. Nah, kita lakukan pengujian lagi. Nah, dapat kita lihat di sini artinya data ini sudah stasioner dari 3 variabel ini, datanya sudah stasioner. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan ialah kita akan melakukan bagaimana cara estimasi. Di sini kita melakukan estimasinya dulu, estimasi VAR. Kita buka dulu, maka S, kita open SVAR. Nah, langkah yang kita lakukan ialah, karena tadi kita menggunakan tingkat one disparence, oke, kita turun. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan ialah lagi
Oke. Nah, ini gambaran dari estimasi VAR. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan ialah eh, kita klik view, lalu kita klik like sector. Nah, di sini kita melihat ukur apabila bagaimana cara melihat optimalnya itu. Kita, ya, kita ganti dengan cepat. Dapat kita lihat di sini kita terfokus pada IC. Nah, di sini kita melihat yang paling rendah dan bintang yang paling banyak itu karena ada 30, yang paling banyak bintang itu tiga, artinya tiga itu ya. Selanjutnya kita akan melakukan estimasinya dulu. Estimasi dulu kita ganti ini dengan 3, lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan estimasi dari vector auto regression. Nah, ini merupakan estimasi dari VAR. Dan selanjutnya yang kita lakukan ialah kita klik view untuk melihat tingkat stabilitasnya itu, apakah dia stabil atau tidak. Kita lihat dari tingkat tabel dulu. Nah, di sini bisa kita lihat di modul, artinya di sini dia kecil dari 1, artinya dia stabil. Selanjutnya kita akan lakukan lihat dari grafik. Nah, di grafik ini bisa kita lihat bahwasannya dia tidak melewati lingkaran ini, berarti bisa dikatakan ini stabil gitu. Nah, langkah selanjutnya kita akan melihat hubungan causality, hubungan kedua arah gitu, arah variabel. Jadi kita klik kanan, open as group. Selanjutnya kita klik view, kita klik triangle causality, dan kita ganti di 3. Dan dapat kita lihat di sini, artinya kita lihat di sini di probabilitasnya ini 0,0019 dan 0,0033, artinya dia kecil dari 0,005, artinya dia causality gitu. Nah, langkah yang kita lakukan selanjutnya adalah apakah data ini sudah kointegrasi, apakah dia sudah terkointeraksi atau belum. Selanjutnya kita klik view, kita klik view, kita klik kasih tes, lalu kita klik OK. Dan dapat kita lihat di sini di probabilitasnya ini ada 2 variabel yang terintegrasi dan dia itu kecil dari 0,05. Dan apabila terdapat kointegrasi, maka model yang kita gunakan itu model VCM, dan kalau tidak terdapat kointegrasi, yang kita gunakan itu adalah VAR. Nah, untuk langkah selanjutnya untuk melihat estimasi dari VCM itu, selanjutnya kita akan lihat estimasi, kita klik estimate, lalu kita ganti VAR ini dengan error correction. Nah, ini merupakan estimatnya di error correction. Dan langkah selanjutnya untuk melihat data yang sudah terinteraksi kan, dan sudah menggunakan model VCM, itu kita di sini menggunakan devarian
Nah, tentu kita di sini menggunakan variance decomposition. Kita klik ini, lalu kita klik OK saja. Nah, dapat kita lihat di sini, dapat kita lihat yang mempengaruhi investasi ya, yang mempengaruhi investasi itu pada periode pertama itu investasi itu sendiri, dan variabel lain itu dan variabel lain tidak mempengaruhi. Dan pada periode kedua itu eh, yaitu turun sebesar 93,87, dan untuk variabel lain itu dipengaruhi dan naik, dipengaruhi oleh NAK gitu sebesar 5,18, dan HS itu sebesar 0,94. Nah, langkah selanjutnya kita bisa lihat di variance definition NAK. Nah, di sini untuk NAK investasi itu sebesar 10,26, dan lalu dia meningkat pada periode kedua itu 30,38. Nah, yang mempengaruhi NAK di sini eh, itu yang mempengaruhi NAK di sini ialah dirinya sendiri dan tidak dipengaruhi oleh HS gitu. Dan bisa kita lihat di sini di HS ini. Nah, untuk varian risk position HS ini, nah yang mempengaruhi HS adalah investasi investasi itu sendiri sebesar 14,13. Nah, dan pada periode kedua di sini itu kan meningkat menjadi 25,66. Nah, dan variabel NAK itu sebesar 0,15 untuk dirinya sendiri. HS itu 85 itu 70 untuk diri diri sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.